tetap digusur. Saya ingin menuntut keadilan. Oh baik kalau begitu, ada tulang di sampah sana, ambil bawa kemari. Lalu Umar bin Khattab menggaris lurus di atas tulang dan diberikan kepada Yahudi. Pulang lalu disampaikan kepada gubernur, Tuan Gubernur, saya sudah menghadap Tuan Khalifah. Kenapa? Saya minta keadilan dan ternyata Tuan Khalifah memberikan ini. Maksudnya apa? Lalu gemetar Amr bin As memegang tulang yang ada ini, memegang tulang dengan gemetar. Lalu kemudian Pimpro batal proyek, bangun kembali rumah Yahudi. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa demikian? Sudah jangan banyak tanya, bangun cepat kembali. Yahudi bingung. Kenapa wahai Tuan Gubernur? Ketahuilah, garis tulang, garis lurus di atas tulang ini bertanda, wahai Amr bin As, tegakkan keadilan. Seandainya engkau tidak mampu menegakkan keadilan, maka saya yang akan menggaris lurus tubuhmu dengan pedangku. Kisah singkat ini, wahai saudaraku, memberikan satu inspirasi yang sangat luar biasa. Sebagai seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah dia akan senantiasa menegakkan keadilan, bukan hanya kepada orang-orang hebat dan besar saja, bahkan kepada rakyat jelata. Keadilan harus tetap ditegakkan. Kesimpulannya, wahai saudaraku Dewan Hakim dan saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka kita taat kepada Allah, Al-Quran sebagai pedoman, mari kita Al-Quran hidup dan kehidupan kita. Menghidupkan Al-Quran dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita harus mengimplementasikan sunnah-sunnah Rasul sekecil apapun itu dalam rangka mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, taatlah kepada pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya, yang insya Allah berpedoman kepada jalan yang lurus, yaitu Al-Quranul Karim, pedoman umat manusia yang ingin selamat fid dunya ilal akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Jarum yang patah jangan engkau simpan di lemari. Ketika ada kata-kata saya yang salah dan menusuk hati, jangan sampai menjadi sakit hati, tapi itu adalah sebagai obat. Mudah-mudahan obat itu pahit, rata-rata pahit, insya Allah obat yang pahit itu akan menyembuhkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah dengan nomor peserta DQA 063, dakwah Al-Quran Putri dengan nomor peserta DQA 063 akan menyampaikan dakwah yang berjudul mengimplementasikan ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang terhormat kepada para Dewan Hakim serta Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Belakangan ini
kita sering mendengar banyak berita kejahatan, kriminalitas, entah itu pembunuhan, pencurian, pelecehan, bahkan belakangan ini kita dengar seorang anak tega membunuh orang tuanya sendiri. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena tidak adanya ketaatan dalam dirinya. Ketaatan yang lahir dari keimanan. Bapak Ibu rahimakumullah, keimanan itu adalah amalan hati. Dan amalan hati harus ada pembuktiannya, yaitu dengan ketaatan. Contoh amalan hati yang harus dibuktikan, misal cinta. Cinta harus dibuktikan lewat perilaku, ekspresi. Seperti cinta orang tua kepada anaknya, diimplementasikan dengan merawat, memeluk, mengajarkan yang baik-baik. Begitu juga dalam pasangan. Cinta dibuktikan dengan apa? Dengan ikatan, lamaran, ta'aruf, ya. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Bukan tak sayang Bapak Ibu. Karena kenal tidak harus sayang. Coba Ibu kenal sama suami tetangga, apa Ibu sayang? Bahaya kalau sampai sayang ya Bapak Ibu. Dan keimanan adalah amalan hati yang paling tinggi, yang harus dibuktikan dengan ketaatan. Lalu bagaimana implementasinya? Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Dan jika terdapat perbedaan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama taat kepada Allah. Dengan cara apa? Allah menyuruh kita sholat, puasa, zakat, mari kita kerjakan. Bahkan tidak hanya tentang hubungan kita kepada Allah, tapi Allah juga menyuruh kita untuk merawat hubungan sesama manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil, menyuruh berbuat kebajikan dan menolong kerabat, dan Dia juga melarang untuk berlaku keji, mungkar dan permusuhan. Hadirin hadirat rahimakumullah, pernahkah kita merenungi, adakah perintah Allah yang mencelakakan kita dan rohani kita? Betul? Allah menyuruh kita sambung silaturahim, terbukti kita mendapatkan kepositifan dari itu, betul? Maka atas alasan apa kita tidak mau taat kepada Allah? Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kedua adalah taat Rasul. Bagaimana caranya? Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum fantahu." Dan apa yang datang dari Rasulmu, maka ambillah, dan apa yang Ia larang, maka jauhilah. Mari kita ikuti sunnahnya, ikuti teladannya, akhlak-akhlaknya. Maka ketika kita mentaati Rasul kita, itu sama saja kita telah mentaati Allah. Dan barang siapa taat kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan baginya. Allah berfirman,
Law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baginya dari langit dan bumi. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu kisah sukses tentang seseorang yang taat Allah dan Rasulnya. Adalah Syekh Mukhtar Al-Bukhari. Beliau adalah seseorang yang putus sekolah. Lahir dari ibu seorang tukang sayur dan bapak seorang peternak biasa. Namun sekarang, menurut majalah NCBC Indonesia, beliau adalah orang terkaya nomor 1 di Malaysia dan masuk 50 besar terkaya di dunia dengan kekayaan lebih dari 20 triliun rupiah. Sebab apa? Karena beliau mentaati Allah dan Rasul yang menyuruh dalam setiap niaganya disisihkan setengah untuk disedekahkan. Dan beliau istiqomah dengan itu sehingga sekarang menjadi orang terkaya di Malaysia. Mau begitu Pak, Bu? Mari taati Allah dan Rasul. Dan yang ketiga adalah taat ulil amri. Siapa sih ulil amri? Apakah anak tetangga sebelah? Ulu secara bahasa artinya pemilik dan amri artinya urusan. Ulil amri secara istilah adalah orang yang berwenang mengurus urusan umat. AKA di Indonesia kita sebut pemerintah. Bagaimana cara kita mentaati pemerintah? Pemerintah menyuruh kita taat administrasi, mari kita taati. Menyuruh kita taat lalu lintas, mari kita taati dengan memakai helm, tertib surat-surat SIM-nya, dan naik motor berdua saja maksimal, jangan bertiga ya. Karena ada teman saya naik motor bertiga, tertangkap polisi, ditanya, kenapa kamu bertiga? Karena berempat gak muat Pak. Betul juga. Tetapi adanya peraturan itulah untuk kebaikan diri kita sendiri, Bapak Ibu rahimakumullah. Jika kita lihat ada perbedaan di sini Bapak Ibu. Ketika ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Kenapa tidak ada kata ati'u di depan kata ulil amri? Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyebutkan dalam tafsirnya, tidak adanya kata ati'u di depan kata ulil amri mengisyaratkan bahwa kepatuhan kepada pemerintah itu bersyarat kepada kepatuhan pada Allah dan Rasulnya. Jadi jika pemerintah menyuruh kita yang melenceng dari ajaran Allah dan Rasul, maka kita tidak wajib mentaatinya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada akhirnya ketaatan itu bukan untuk membuat kita hidup susah. Namun dengan ketaatan, hidup kita bisa menjadi lebih terarah dan berakhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jangan mengaku beriman jika kita tidak bisa taat kepada Allah. Jangan mengaku cinta Rasul jika kita tidak bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jangan ingin hidup tertib jika kita tidak bisa menciptakan ketertiban itu sendiri. Dan jangan mengaku ASN jika kita tidak bisa taat pada Allah, Rasul, dan ulil amri, serta menjadi percontohan ketaatan bagi umat masyarakat Indonesia. Taati Allah dan Rasulnya, hormati ulil amri kita, jangan ditunda taatnya, karena ajal datang kapan saja. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita jadi yang lebih taat dari yang sebelumnya kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Jangan pernah ditunda karena kita tidak tahu ajal kita kapan sampainya. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan, teriring pantun Ivan Gunawan Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami akan memanggil peserta
dengan nomor peserta DQA 065 Putri dengan judul dakwah meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 065 Putri dengan judul dakwah meneguhkan ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Untuk itu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dewan Hakim yang saya muliakan, para hadirin rekan-rekan Korpri yang insya Allah dirahmati Allah. Menjadi seorang aparatur sipil negara bukanlah sekedar rutinitas berangkat pagi pulang sore, atau bahkan ada yang pulangnya hingga larut malam. Lebih dari itu semua, ia adalah amanah pengabdian di mana di pundak kita, di pundak Bapak Ibu hadirin diletakkan amanah pengabdian, harapan masyarakat dan kemajuan bangsa ini. Di era modern yang penuh tantangan ini, memberikan pelayanan terbaik bukanlah hal yang mudah. Perkembangan teknologi yang berkembang begitu cepat, karakter masyarakat yang semakin kritis. Oleh karena itu, kita membutuhkan sosok ASN yang tidak hanya datang sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi kita membutuhkan sosok ASN yang memiliki kecerdasan berpikir dan kemuliaan akhlak. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang komprehensif telah memberikan kriteria keteladanan bagi setiap pekerja, termasuk aparatur sipil negara. Mari kita simak firman Allah dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan salah seorang dari wanita itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah ia pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang baik yang kau pilih bekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini mengisahkan seorang nabi, seorang putri nabi. Hadirin rahimakumullah.
Ayat ini mengisahkan seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam yang merekomendasikan Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan seorang pekerja. Dari ayat ini ada dua kriteria emas yang dapat kita jadikan keteladanan kita sebagai pedoman hidup. Yang pertama, Al-Qawi yang berarti kuat dan Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Mari kita bahas kedua kriteria ini. Yang pertama, Al-Qawi. Bagi seorang ASN, Al-Qawi yang berarti kuat bukan hanya sekedar kekuatan fisik yang optimal, melainkan kekuatan intelektual, kekuatan mental, serta kuat dalam menghadapi berbagai perubahan. Bapak, Ibu, saat ini kita dituntut untuk tidak hanya sekedar menguasai tugas kita masing-masing, tetapi kita harus mampu untuk selalu berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Saat ini kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Oleh karena itu, sebagai ASN yang unggul dan cerdas, kita harus menerapkan integritas diri kita. Hadirin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah cerdas saja cukup bagi seorang aparatur sipil negara? Sejarah mencatat bahwa kehancuran birokrasi seringkali dilakukan oleh, mohon maaf, orang yang ilmunya kurang, melainkan orang cerdas yang kehilangan hati nurani dan keimanan. Oleh karena itu, Al-Amin hadir sebagai penyeimbang mutlak dari Al-Qawi. Al-Amin yang berarti dapat dipercaya dan berintegritas mulia. Al-Amin adalah pondasi dasar dari segala bentuk kecerdasan. Buat apa kinerja yang luar biasa? Buat apa pangkat dan jabatan yang tinggi jika diiringi dengan penyalahgunaan wewenang? Bagi seorang aparatur sipil negara, Al-Amin berarti memiliki integritas diri yang tak bisa dibeli oleh apapun. Jujur dalam bertindak, transparan dalam melayani, serta menjadikan iman sebagai pedoman hidup. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita kombinasikan antara Al-Qawi dan Al-Amin, akan menghadirkan sosok ASN yang paripurna. Cerdas namun tidak culas, tangguh namun tetap berakhlak. Jika akal logika diterangi dengan cahaya keimanan, maka niscaya segala keluh peluh keringat yang kita kerjakan dan segala tugas yang Bapak Ibu kerjakan akan dicatat sebagai pahala kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di mahkamah keadilan Allah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, agar dakwah ini mudah kita amalkan, mari kita terapkan nilai-nilai dalam Quran surah Al-Qasas ke dalam 3 langkah nyata pengabdian kita. Yang pertama, niatkan bekerja sebagai amal ibadah. Mari kita luruskan niat sejak melangkahkan kaki dari rumah. Melayani masyarakat dengan tulus adalah bentuk pengabdian dan tanggung jawab kita kepada Allah. Yang kedua, jadilah ASN yang Al-Qawi, kuat, jangan berhenti untuk belajar dan berinovasi agar menjadi ASN yang unggul dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, marilah kita menjadi ASN yang Al-Amin,
menjaga integritas diri kita dengan menghindari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua untuk menjadi ASN yang unggul, cerdas, dan berakhlak mulia. Mari kita menjadi ASN yang berakhlak dan memberikan demikian yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan murni dari keterbatasan saya dan segala kebenaran milik Allah yang Maha Adil. Pisau diasah menjadi tajam untuk membelah kayu di hutan. Mari kita jadikan ASN bekerja siang dan malam untuk meraih ridho Allah yang Maha Adil. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami hormati, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 066. Dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 066 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Keteladanan Abdi Negara dalam Melayani Masyarakat. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Sungguh indah pantai Losari, dipercantik dengan kapal pinisi. Sambutlah salam dari kami, semoga Allah ridho dan berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menata langit tanpa tiang, menyalakan matahari tanpa sumbu, dan menghidupkan hati manusia dengan cahaya iman. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penunjuk jalan, bukan hanya mengejarkan sekedar berjalan, namun berjalan menuju keberkahan dari sang pencipta alam. Para hadirin yang kami hormati, Dewan Hakim yang arif dan baik hati, insya Allah dirahmati sang ilahi. Marilah sejenak kita merenung, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukan merendahkan diri kita di hadapan manusia, namun meninggikan penghambaan kita kepada Allah. Karena sejatinya jabatan bukan jaminan untuk kemuliaan. Jabatan, pangkat, dan kedudukan bukan jaminan untuk keabadian. Yang memuliakan ketika jabatan tersebut dilaksanakan dengan amanah. Coba kita tengok, banyak orang yang pangkatnya tinggi, namun yang dia dapatkan justru kehinaan.
Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami menyampaikan judul dakwah Al-Quran. Pelayanan ASN yang amanah, meneguhkan keteladanan abdi negara dalam perspektif Al-Quran sebagai landasan surah Al-Ahzab ayat 72 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ya artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah telah tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun mereka menolak amanah tersebut. Lalu dipikullah amanah tersebut oleh manusia. Sungguh manusia termasuk orang yang zalim dan bodoh. Dalam tafsir Ibnu Katsir, makna amanah di sini yaitu seluruh kewajiban kepada Allah yang dikenal dengan taklif syariat. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa amanah di sini baik hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama manusia. Bisa kita simpulkan amanah kepada manusia, amanah kita sebagai orang hamba untuk beribadah, amanah sebagai seorang khalifah untuk menjaga alam jagat raya ini, dan amanah wadi'ah. Hadirin ada di sini yang kenal dengan amanah wadi'ah? Amanah wadi'ah ini adalah amanah yang bersifat sementara, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin kita di sini ada yang diberikan HP yang bisa dilipat, pakai mobilnya pakai anti karat, rumahnya berpagar kawat, kalau minum pakai jus alpukat. Baik itu harta, kedudukan, pangkat dan jabatan, terlebih jabatan aparatur sipil negara ini harus kita laksanakan dengan seamanah mungkin karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terdapat kisah di dalam Al-Quran bagaimana dia sukses menjadi seorang ASN yang amanah. Yaitu kisah ketika Nabi Musa alaihissalam duduk di sebuah pohon tampak pemandangan di depan. Orang antri tanpa keributan. Di satu sisi dua wanita menahan gembalaannya tidak mengambil air. Tanpa diminta, tanpa disuruh, Nabi Musa karena kekuatannya, karena strateginya bisa mengambilkan air. Sehingga salah satu wanita berkata dalam Quran Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma ya abatistajir inna khairu man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, jadikan dia pekerja bagi kita, karena sungguh pekerja al-qawi, kuat, al-amin, jujur. Yang pertama al-qawi. Profesor Quraisyah dalam tafsirnya Al-Misbah, jilid ke-10 halaman 334. Makna al-qawi di sini kompetensi dalam suatu bidang. Ketika kita bicara pertahanan negara, maka al-qawi di sini mampu membela diri negaranya, mampu melindungi negaranya. Namun ketika al-qawi bagi aparatur sipil negara, maka dia mampu mengayomi masyarakat, mampu melindungi masyarakatnya, mampu membuat setiap kebijakan mendukung masyarakatnya. Al-qawi, the right man in the right place. Yang kedua, al-amin, jujur. Jujur bukan hanya dibutuhkan dalam dunia usaha, dia juga dibutuhkan dalam dunia ASN. Ketika tidak jujur, bisa jadi jabatan diselewengkan. Sehingga kita terdengar kisah ketika Khalifah Umar memastikan tidak ada warganya yang tidur dalam kondisi kelaparan.
Berkeliling ternyata masih ada anak kecil yang menangis karena kelaparan. Lalu khalifah kembali ke rumah, mengangkat satu karung gandum dan dilihat oleh sahabatnya Aslam. Wahai khalifah, engkau tidak pantas untuk mengangkat karung gandum ini. Apa kata khalifah di sini? Perhatikan di sini. Wahai Aslam, mungkin di dunia ini engkau bisa membantuku. Apakah nanti di akhirat kelak engkau bisa membantuku? Terdiam Aslam. Inilah makna kejujuran. Harus kita kuatkan dalam dunia ASN. Sehingga betul-betul bisa menjadi amanah. Lantas pertanyaan bagi kita. Bagaimana menjadi ASN teladan yang amanah? Yang pertama, meluruskan niat sebagai ibadah dan pengabdian. Kita harus membiasakan diri bahwa pekerjaan kita bukan tradisi belaka. Ia adalah ibadah. Ia adalah jejak yang kelak dipertanggungjawabkan. Ketika niat diluruskan, lelah menjadi pahala. Tanggung jawab menjadi sebuah kemuliaan. Dan pelayanan menjadi sebuah pintu menuju keberkahan. Karena sejatinya ketika orang bekerja mengharapkan penghargaan, ia akan berhenti ketika tepuk tangan itu selesai. Namun ketika niat diluruskan karena Allah, ia akan tetap eksis meski tak dipuji. Yang kedua, yaitu meningkatkan kompetensi dalam bekerja. Keadaan baik saja tidak cukup. Pelayanan butuh kualitas, pengabdian butuh kapasitas. ASN yang amanah terus membaca, terus bertumbuh, terus berkembang. Karena dunia berubah, tantangan berubah. Namun pelayanan harus terus berkembang. Sejatinya kompetensi bukan untuk meninggikan diri, namun untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menjaga hati dan akhlak dalam bekerja. Buah dari hati yang bersih adalah akhlak yang indah. Kita akhir-akhir ini terharu. Banyak pengangguran. Lapangan pekerjaan karena apa? Banyak pekerjaan diganti oleh robot atau AI. Namun satu sisi kita bangga. Kemarin tanggal 26 Agustus, Ibu Menpan menyampaikan bahwa pelayanan ASN tidak bisa digantikan AI. Hanya untuk membantu pelayanan. Sumbernya detik.com. Karena apa? Ada nilai empati dalam melayani. Ini nilai empati. Pertanyaan bagi kita, jawab masing-masing. Apakah sudah ada empati dalam diri kita dalam melayani? Apakah kita masih bangga ketika ada datang masyarakat yang melayani masih kita persulit? Atau apakah kita masih mau ketika ada orang yang datang kita ambil pungutan liar padahal mereka untuk makan pun sulit? Kalau masih membiasakan itu, kalau masih membenarkan itu, maka beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Semoga kita dibersihkan hati kita, karena hati akan mencerminkan pribadi kita, sebagaimana syair berikut ini. Jagalah hati dalam melayani, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati dalam melayani, jagalah hati cahaya ilahi. Demikian dakwah Al-Quran pada kesempatan kali ini. Saya teguhkan sebuah kesimpulan. Mari kita wujudkan teladan abdi negara dalam perspektif Al-Quran dengan wujudkan 4-kan. Yang pertama adalah luruskan niat. Yang kedua, unggulkan kompetensi. Dan yang ketiga, muliakan akhlak. Dengan demikian insya Allah kita menjadi ASN teladan. Sebelum saya tutup dengan pantun, mohon cakepnya. Dari mana datangnya ikan? Ikan ditangkap dari lautan. Cukup sekian dakwah disampaikan. Semoga kita menjadi ASN teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami akan memanggil peserta dengan nomor peserta DQA 067 Putri
dengan judul dakwah merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor peserta DQA 067 Putri dengan judul dakwah merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Untuk itu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Merah membara si burung nuri, terbang tinggi melintasi angkasa. Selamat datang di lomba tingkat negeri. Mari bersatu demi kejayaan bangsa. Yang terhormat Dewan Hakim yang mulia dan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan min indillah. Qabilus salam, salaman daiman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Dewan Hakim yang mulia dan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Hari ini kita berdiri di atas tanah yang subur, di bawah langit biru yang sama. Setelah 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh founding fathers bangsa ini, Fajar 2045 kian mendekat. Indonesia emas bukan sekadar angka di kalender. Indonesia emas bukan sekadar jargon politik di atas kertas. Indonesia emas adalah sebuah janji suci peradaban, sebuah lukisan masa depan di mana anak-anak bangsa ini tidak lagi bermimpi bagaimana mempertahankan hidup, melainkan hidup untuk mewujudkan mimpi. Mu'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun pertanyaannya, apakah kita mampu menuju gerbang Indonesia Emas 2045 jika masih saja kita saling menjegal? Apakah kita mampu berdaulat jika masih saja jari jemari kita menunjuk kelemahan dan kesalahan saudara kita? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Allah Jalla Jalaluh menciptakan perbedaan bukan untuk perpecahan, melainkan untuk melahirkan harmoni. Harmoni di sini bukan sebuah nama halte busway di Jakarta Pusat, melainkan harmoni di sini adalah bersatu dan berdaulat menuju Indonesia Emas 2045. Itulah judul dakwah saya pada kesempatan ini.
Dewan Hakim yang mulia, dan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam potongan Quran surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, sang pencurah kasih. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Dewan Hakim yang mulia dan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam ilmu sharaf, kata i'tasimu merupakan fi'lul amr, kata perintah yang berasal dari kata i'tasama ya'tasimu yang berarti berpegang teguhlah. Hal ini sejalan dengan para mufassir telah menafsirkan ayat tersebut, di antaranya Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir. Beliau menegaskan bahwasannya perintah berpegang teguh kepada tali agama Allah adalah perintah untuk selalu dan senantiasa menjaga jamaah atau menjaga persatuan. Beliau juga menegaskan bahwasannya perpecahan umat-umat terdahulu disebabkan oleh ego sektoral dan perpecahan yang mereka pelihara. Selanjutnya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, beliau menegaskan bahwasannya persatuan adalah pilar utama kekuatan sosial dan politik sebuah bangsa. Tanpa persatuan, kedaulatan sebuah bangsa akan rapuh dan mudah didikte oleh kekuatan asing. Hal ini sejalan dengan sebuah syair dari grup Nasyid Raihan yang berjudul Bersatu. Bapak Ibu ada yang tahu? Menjadi harapan untukku menyaksikan umat yang bertuah ini kembali bersatu hati. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing sama. Sepakat membawa berkah, asas hidup bermasyarakat, amalkan hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Demikian lagu tersebut. Lagu ini sejalan dengan sebuah frasa berbahasa Inggris yang dipopulerkan oleh Patrick Henry pada tahun 1799 Masehi. Ketika beliau berpidato di depan publik, beliau mengecam perpecahan faksi-faksi pada masa itu. Beliau mengatakan bahwasannya, united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain bersatu, kita juga harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial dan budaya. Kita tidak boleh menjadi penonton di negeri kita sendiri. Kita harus
menjadi sutradara bagi takdir kita sendiri. Kedaulatan Indonesia emas 2045 di pundak para pemuda, sebagaimana sebuah pepatah Arab mengatakan bahwasannya syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bila hari ini kita lalai, maka tahun 2045 tidak akan pernah menjadi tahun keemasan, melainkan tahun kecemasan. Na'udzubillahi min. Dewan Hakim yang mulia dan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Tibalah saatnya saya menyimpulkan bahwasannya untuk menuju 2045 kita butuh persatuan yang kokoh seperti karang di lautan dan kedaulatan yang tegak seperti tegaknya gunung-gunung Nusantara. Sinergi antara umaro, ulama, dan akademisi adalah kuncinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan itu datangnya dari Allah, bila ada kelebihan itu datangnya dari diri saya sendiri. Unzur ma qala wala tangzur man qala. Lihatlah perkataannya dan jangan melihat siapa yang berkata. Billahi fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta selanjutnya kami panggil peserta dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 068. Dakwah Al-Quran Putra dengan nomor peserta DQA 068 akan menyampaikan dakwah yang berjudul Merajut Persaudaraan dalam Bingkai Kebinekaan. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Seluruh Dewan Hakim yang sungguh-sungguh kami muliakan, seluruh peserta Musabaqah Tilawatul Quran cabang dakwah Al-Quran dari Sabang sampai Merauke yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam satu majelis yang indah ini, bermusabaqah bersama, bersilaturahim bersama, saling mengenal satu sama lain dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mari senantiasa kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya dan kelak bisa bersama baginda Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara soal Indonesia tidak akan pernah ada habisnya hadirin sekalian.
Indonesia tetap dikenal sebagai negara yang kaya raya, suku, agama, budaya, dan juga bahasanya. Kita bersama-sama berkumpul di sini dari masing-masing daerah. Saya datang dari Jawa Tengah, teman-teman datang dari daerah lain. Ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Bugis sendiri, ada yang dari Dayak, dan selain sebagainya. Kita hadir pada tempat yang sama untuk bersilaturahim, sebab kita adalah negara yang bineka. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita bangga memang memiliki negara yang sangat kaya raya ini. Akan tetapi kita harus ingat bahwasanya keragaman, perbedaan, dan keaneka kekayaan ini pasti memunculkan celah-celah yang menjadi benih-benih perpecahan. Kita masih ingat konflik tahun 1990-an yang terjadi di Poso, konflik yang terjadi di Kalimantan antara suku Dayak dengan suku Madura, menjadi sejarah kelam bagi bangsa kita. Ini merupakan satu celah yang harus kita tutup dan tidak boleh terjadi lagi di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan satu pesan dakwah dengan tema merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai sekalian manusia, kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya hanya satu para hadirin sekalian, kita diharapkan oleh Allah agar saling mengenal satu sama lain. Kita datang di sini, kita mengenalkan budaya kita masing-masing. Yang dari Sunda, yang dari Jawa. Kalau saya Jawa mengatakan Sugeng Rawuh. Kalau saya Jawa mengatakan pripun kabare. Kalau yang Sunda mengatakan kumaha damang. Kan begitu saudara-saudara sekalian. Ini merupakan kekayaan yang kita miliki atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai negara yang kaya raya, kita harus syukuri nikmat ini sebab keragaman merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Konflik-konflik yang terjadi antar musuh, antar suku, antar bangsa merupakan dampak daripada keinginan satu kelompok yang memaksakan persamaan dengan kelompok yang lain. Ini sungguh sesuatu yang mustahil hadirin sekalian. Tidak mungkin kita yang diciptakan beragam ini dipaksa untuk sama, sebab Allah menegaskan, Allah mengatakan, dan Allah menginginkan kita ini berbeda. Karena memang pengenalan satu sama lain harus berangkat dari sesuatu yang berbeda. Kalau sudah sama, tidak perlu mengenal hadirin sekalian. Saya sudah kenal panjenengan karena saya sama dengan panjenengan. Tetapi kalau saya berbeda dengan panjenengan, saya harus mengenal panjenengan semuanya dan saya harus berbaik hati kepada panjenengan semuanya untuk satu tujuan, yakni membangun negara Indonesia. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lantas apabila ada orang-orang yang menghendaki kesamaan, menghendaki satu warna, tidak menghendaki perbedaan, itu berarti tandanya dia sangat menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah kira-kira hadirin sekalian di sini ada yang berani seperti itu? Menentang kehendak Allah, menginginkan persamaan, sama semuanya, tidak bisa. Meskipun sebetulnya Allah mampu untuk menciptakannya. Di dalam Al-Qur'an ayat yang lain menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau hanya menjadikan umat satu warna, satu tujuan, semuanya Allah bisa. Tapi Allah memilih yang lain.
Allah memilih kita beragam. Supaya apa? Kehidupan kita diwarnai oleh berbagai macam kebudayaan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk menutup potensi-potensi perpecahan gitu, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah ketika kalian semuanya dulu bermusuhan, lalu disatukan hati kalian, jadikan kalian semuanya bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kata Allah. Maka di situ dijelaskan bagaimana dulu orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Dijelaskan pula oleh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya yang berkarya bernama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Beliau menegaskan bahwasanya dulu ketika orang-orang zaman jahiliyah suka fanatik terhadap kelompoknya, fanatik terhadap sukunya. Ada suku Khazraj yang fanatik terhadap sukunya, ada Aus yang fanatik terhadap sukunya, kabilah-kabilah yang saling berpecah belah. Mereka berebut pengalih, mereka berebut pengaruh, mereka berebut kekuasaan. Sehingga apa? Yang terjadi adalah pertumpahan darah. Setelah itu Rasulullah datang ke tanah Arab, ke tanah Madinah untuk melaksanakan hijrah di sana para hadirin sekalian. Lalu kemudian Rasulullah menata Madinah dengan membawa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ajaran Islam yang berbelas kasih kepada seluruh alam. Terjadilah apa yang namanya persatuan atas nama persaudaraan. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita melihat sekarang orang-orang Arab justru tidak betah dengan persatuan tersebut. Mereka, kalau kita lihat hadirin sekalian, Arab itu dulunya besar, tanah Hijaz itu luas sekali. Tapi sekarang muncul negara-negara kecil seperti Oman, Arab Saudi, Qatar, Bahrain dan sebagainya. Pecah Arab menjadi kecil-kecil karena mereka fanatik terhadap kelompoknya masing-masing. Berbeda dengan Indonesia. Ininya yang harus kita banggakan dari Indonesia. Indonesia terbentuk dari berbagai macam suku. Ada Jawa, ada Madura, ada Sunda, ada Sumatera dan sebagainya. Berlebur menjadi satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Ini Indonesia, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Jangan sampai kita mudah dipecah belah. Jangan sampai kita mudah diadu domba karena hanya kita fanatik terhadap kelompok kita. Apapun namanya, apapun sukunya, kalau semuanya berada di bawah garis merah putih, itu adalah saudara kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir kali, hadirin sekalian, izinkan saya memberikan suatu kesimpulan. Kesimpulan kita adalah bahwasanya keberagaman, kebinekaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang menginginkan persamaan, bagi siapa saja yang menginginkan satu warna, maka itu berarti menentang kehendak Allah dan bila dia harus siap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dia harus siap berhadapan dengan kebinekaan yang ada di tanah Nusantara Indonesia merdeka. Hadirin sekalian rahimakumullah, demikian dakwah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membuka hati kita, membuka pikiran kita dan menambah semangat kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Selanjutnya kami panggil
dengan nomor peserta DQA 069 Putri dengan judul dakwah mewujudkan ketahanan pangan dengan nilai Qur'ani. Dewan Hakim yang kami hormati, peserta selanjutnya dengan nomor peserta DQA 069 Putri dengan judul dakwah mewujudkan ketahanan pangan dengan nilai Qur'ani. Untuk itu disilakan dengan hormat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan Hakim yang saya muliakan, tiada kata terindah yang pantas kita ucapkan mengawali aktivitas kita melainkan ungkapan